Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Aku Cinti dan di video kali ini aku mau bikin cash tracker, sinking fund, and cash envelopes lagi. BTW, sekarang aku mau ngomongin soal yang sering banget belakangan ini mengganggu pikiranku. By the way, sorry banget, aku sebenarnya udah nyari uang baru, cuman karena nggak ada, aku tetap pakai uang lama. Yang penting uang sungguhan. Oke. Jadi belakangan ini tuh aku terganggu sama banyak banget orang yang bilang bahwa privilege itu membawa berkah gitu. Maksudnya kayak privilege, ya lo punya privilege, bapak lo kaya, lo punya privilege ini, privilege itu. By the way, aku mau nunjukin dulu revenue dan lain sebagainya. Yap, kayak gini. So, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke. Yang pertama-tama aku mau isi yang ini dulu. Sebenarnya banyak banget kan orang-orang tuh yang bilang kayak, ya lo mah punya privilege, bapak lo kaya, enak banget gitu. Papa aku tuh bukan papa yang beli mobil langsung beli gitu. Enggak juga, tapi kita cukup. Maksudnya cukup tuh kayak ya kalau misalnya mau beli sesuatu kayak misalnya makanan, beli stick gitu, stick yang mahal, itu masih mampu tapi jarang. Bukan yang kayak tiap hari beli yang kayak gitu, enggak sih. Cuman ya paling kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Itu pun nggak mesti gitu, karena kan sekarang juga lagi COVID, dimana memang semua orang tuh lagi pada redup-redupnya gitu kan. Untuk ekonomi juga kita harus nabung. That's why aku bikin video ini gitu, karena banyak banget diantara teman-teman aku gitu yang kayak mereka tuh bilang, aduh gue nggak punya duit buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. So this is it gitu. Aku benar-benar kasih tahu ini loh caranya nabung yang efektif di aku gitu. Kalian bisa coba, kalian bisa nggak, terserah. Tapi kalau misalnya kalian mau coba, itu hal yang lebih bagus dan lebih baik, karena nabung itu nggak akan pernah ada matinya gitu. Oke, di sini untuk savings itu kan 18.000. Nah, jadi kita ambil dulu 10, 5, 2, dan 1 gitu. Jadi aku tuh seneng banget nabung guys. Dan juga menurut aku nabung itu satu hal yang perlu. Kenapa? Karena kalau misal kalian nggak punya uang, pasti bingung nggak sih? Nggak punya uang buat makan, nggak punya uang buat ini, buat itu gitu kan. Oke, jadi sekarang aku mau hitung savings dulu. Savings aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 550, 570, 580, 590, 600, 610, 612, 613, 614. Dan menurut aku banyak banget kan orang-orang tuh yang bilang kayak ya privilege itu membawa berkah gitu. Kenapa? Karena pekerjaan mulai dari temennya bokap lo, temennya nyokap lo, itu bisa membawa berkah. Sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu, kalau misalnya aku ini cerita berdasarkan teman-teman aku yang curhat sama aku, teman-teman aku yang bilang sama aku tuh kayak gitu, dan aku merasa bahwa aku hidup di mana privilege itu tuh nggak aku dapetin gitu. Kayak misalnya nih, semua teman-teman aku tuh dikasih kerjaan sama orang tua, dimodalin ini itu, aku enggak. So aku akan buktikan kepada orang-orang bahwa privilege itu nggak berguna ketika kalian tidak bisa maintain itu dengan baik. Emergency fund di sini nambah 25.000. Aku bakal tukerin ini. Nah, menurut aku juga kenapa privilege itu nggak perlu-perlu banget, karena sebenarnya banyak banget kok artis-artis atau orang-orang yang dulunya tuh nggak punya privilege itu dari orang tuanya dia. Nah, akhirnya dia yang menjadi privilege anaknya. Sah-sah aja dong kalau misalnya dia sekarang kaya dan dia jadi privilege anaknya karena dia ingin gitu kan. Nah, makanya aku merasa bahwa ya kalau misalnya kalian merasa loh itu kan privilege orang tuanya tuh punya segalanya gitu, dan kalian merasa bahwa dunia itu nggak adil, ya sudah, jadilah privilege untuk anakmu nanti gitu loh. Supaya apa? Supaya anakmu nggak sedih, supaya anakmu nggak seperti kamu gitu. Dan aku merasa bahwa memang kadang privilege itu membentuk kita untuk menjadi satu karakter yang lebih gitu. Tapi di satu sisi, kalau kalian punya privilege, aku yakin banget kalian itu nggak bakalan setangguh orang yang nggak punya privilege. Percaya sama aku. Karena apa? Karena privilege itu bukan hanya sebagai kontrak gitu kayak privilege, tapi privilege itu sebagai oh iya, dia punya privilege, ya udah dia menggunakan itu dengan baik. Dan kalau semisalnya orang tuanya membuat itu menjadi hal yang baik untuk anaknya, ya kenapa enggak? Karena kan memang orang tua pengen yang terbaik buat anaknya dong. So menurut aku privilege itu cuman apa ya, supaya orang-orang itu merasa terhibur aja dengan
kalimat, oh mereka kan punya privilege, jelas aja mereka hidupnya enak gitu. Padahal menurut aku mereka mungkin dari orang tuanya mereka nggak punya privilege, terus akhirnya berjalannya waktu mereka menemukan privilege mereka dan itu turun ke anaknya. So, kalau kalian mau, jadilah privilege buat anak-anak kalian, buat masa depan. So, sekarang emergency funds aku ada 100, 200, 300, 310, 320, 330, 340, 345, dan 348 gitu. Jadi menurut aku, bagi kalian yang mungkin sampai sekarang merasa bahwa ya kan orang tua aku nggak kaya, aku nggak terlahir kaya, gimana caranya aku bisa jadi kaya? Hey, banyak banget kok di luaran sana yang nggak kaya lahirnya, tapi sekarang dia sukses dalam artian mereka. Jadi menurut aku mereka bisa kaya juga gitu tanpa privilege. Maka dari itu, kalau misalnya nih mindset anak-anak Indonesia masih menjadi seperti privilege itu kan gak bisa semua orang dapetin. Hey, kalian hidup di zaman ini itu juga merupakan privilege loh. Coba deh kalian lihat sekarang teknologi itu udah canggih banget. Kalian bisa nggak gunain teknologi itu sebaik mungkin untuk dapetin privilege kalian? Kalau kalian masih merasa tidak bisa, yaitu tandanya kalian yang salah. Kalian tidak memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Think about it. So, sekarang investasi aku nambah 25.000. Tadi aku udah tuker uangnya dan sekarang aku mau tuker lagi. Jadi kan 25.000 nih. Nah, terus sekarang aku mau kasih 25.000 lagi supaya bisa jadi 50.000. So, investasi aku sekarang ada 1 juta, 100, 200, 300, 400, 500, 505. Jadi investasi aku 1.505.000. Oke. Moving, akhirnya setelah sekian lama gitu ya, aku nggak isi moving. Sekarang aku isi sebesar 15.000. Selanjutnya back to school. Oh ya, seperti yang kalian tahu back to school aku udah kasih uangnya ke mama aku. Sebenarnya mama aku bilang sih kayak nggak usah gitu, tapi berhubung aku mau, so why not. Back to school 25.000. Oh iya, kalau misalnya kalian yang nggak tahu, back to school itu untuk adik aku sekolah. Dan uang sekolahnya tuh ada yang 1 juta, ada yang 2.500.000 kalau nggak salah. Nah itu sekarangan aku lagi proses ke yang 2.500.000 per bulan. Oke, selanjutnya roll over. Di sini roll over, tada, sisa 7.000 I guess. Yes, 7.000. Aku nggak bakalan hitung roll overnya. Seperti yang kalian tahu, juga sama di video-video sebelumnya aku udah bilang aku akan buat video lain, so kalian tungguin aja. Aku akan buat khusus untuk video roll over. BTW ini isinya 75.000. Masukkan lagi. Selesai. Lanjut. Vacation kali ini 25.000. Seperti yang kalian tahu, aduh aku nggak sabar banget sih sebenarnya. 25. Aku nggak sabar banget guys, pengen pergi keluar. Cuman berhubung ini lagi nggak bisa karena covid, so ya udah kita nabung aja dulu ya kan. Oke, vacation aku sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. Oke, 610, 620, 630, 634, 634.000. Wow, vacation aku udah hampir 700. Gak menyangka sekali. New car. Oke, new car di sini 50.000. Kita langsung aja masukin 50.000. Oke. So, new car aku sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wih, 1 juta guys. Udah 1 juta. Nah, ini dia. Jadi aku bakal tuker uang ini dengan 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 1 juta aku bakal singkirin dan aku ganti dengan ini. So, untuk new car aku sekarang ada 1.045.000. Banyak banget sih sebenarnya teman-teman aku tuh yang nanya, loh kenapa sih beli mobil itu harus nabung? Kenapa nggak kamu langsung kayak beli aja gitu loh? Jadi kamu tuh nggak perlu nabung, kamu kredit aja gitu. Well, sebenarnya aku mau, cuman dalam kondisi seperti ini aku ngerasa lebih baik aku pegang uang dulu lah ya, baru nanti kalau seandainya memang kayaknya aku udah nggak terlalu butuh uang cash gitu, atau misalnya uangku udah cukup banyak, bisnis sendiri aku udah punya 1 juta gitu, satu ini udah punya 1 juta, udah akhirnya aku bakalan kreditin gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa sudah cukup dalam satu ini, aku sudah cukup
gitu. Dan bisnis 40.000, sepertinya I paid back, jadi ini nambah 50.000. Dan sekarang bisnis aku ada 100, 200, 250, 270, dan 272. Sebenarnya aku nggak mau terlalu lama sih bikin video kayak gini. Kenapa? Karena kemarin sempat ada yang protes, Kak, kelamaan videonya gitu. Padahal sebenarnya aku tuh bukan cuman masukin uang ke sini gitu, tapi aku juga pengen cerita pengalaman or something like that gitu. Jadi sebenarnya ini konten bukan cuman konten masukin uang di dalam amplop, tapi aku juga mau ngasih tahu ke kalian bahwa ada isinya gitu konten ini. Jangan sampai ketika kalian bikin konten, terutama buat konten-konten kreator ya, jangan sampai ketika kalian bikin konten tuh cuman ngonten doang sih sebenarnya gitu. Indonesia ini butuh sesuatu lah, dan ketika kalian memutuskan untuk bikin konten, itu satu step yang akan membuat kalian itu bisa berguna bagi masyarakat gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Oke, lanjut map kedua. Oke, yang pertama cares di sini 30.000. Sebelumnya aku belum ada keluarin sih, dan ini berhubung aku nggak punya kembalian, jadi aku kasih 50.000. Oke, ini seperti transaksi teman-teman. Dan ini tuh sebenarnya mejanya lumayan lumayan mepet. Nah, ini tuh jedoknya sampai sini gitu. Jadi emang maafin ya kalau misalnya agak susah gitu geraknya. Oke, untuk cares di sini ada 100, 200, 250, 260, 270, 275, dan 277. Lanjut yang tadi aku bahas, aku tuh ngerasa bahwa privilege itu nggak terlalu diperlukan sih untuk aku ya. Kenapa? Mungkin karena aku merasa aku sudah puas dengan hidupku, tinggal aku maintain apa yang harus aku lakuin sekarang untuk menjadi diri aku yang sukses gitu. Jadi istilahnya kayak aku tuh benar-benar pengen sukses dengan cara aku sendiri. Justru orang-orang yang punya privilege itu kayaknya mereka juga nggak bakalan setangguh itu gitu loh. Cuman balik lagi ke pribadi masing-masing. Ada yang mereka punya privilege tapi tidak menggunakan, ada yang mereka pakai privilege tersebut gitu. Dan kalau aku tim yang bisa dibilang tidak terlalu mementingkan privilege menurut aku. Health 25.000. Karena saya tidak punya 25.000, jadi mari kita bayar ini dengan 50.000. Ya, habis sudah 50.000 ku. So, sekarang health aku ada 100, 150, 60, 70, 80, 90, 200, 210, 220, dan 225. Kayaknya aku bakalan beli obat deh, cuman nggak tahu kapan aku bisa beli. Aku jadi jarang banget sih keluar belakangan ini karena COVID semakin nanjak itu. Cinti 25.000. Hey, wah ternyata di sini banyak sekali uang tukaran. Kenapa tadi saya tidak tukar di sini? Oke, now Cinti yaitu 100, 200, 300, 400, 420, 440, 460, 470, 480, 490, 500, 502, 54, 56, 58. Berarti 508.000. Wow, udah hampir setengah juta. Keren. Miscellaneous 25.000. Oke, lain kali aku bakalan bikin berapa uang yang ada di mapku deh. Kalian setuju nggak? Kalau setuju, leave in comment, oke? Jadi buat kalian yang mungkin kepo berapa total uang yang ada di map aku ini, kalian bisa tinggalin komen. Oke, sekarang miscellaneous aku itu kan nambah 25, dan karena saya harus menukar 100.000 ini, jadi sepertinya saya akan menukar dulu 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100.000 aku taruhin dulu biar tidak lupa. Aku tuh sebenarnya pengen punya akrilik itu loh, akrilik yang untuk naruh uang itu, cuman aku udah cari-cari guys, nggak ada. Dan ini kan Balikpapan ya, bukan Jakarta, jadi memang sulit gitu untuk aku nemuin akrilik yang untuk sunglasses tuh loh. Soalnya waktu aku cari di Ace atau aku cari di tempat-tempat yang kayak jual furniture itu tuh belum ada. Aku juga bingung. Kalau misalnya kalian tahu, mungkin kalian bisa leave it comment, karena aku pengen beli. Aku udah nggak tahan dengan semua ini. Tambah dulu 25.000. Ya udah 25.000. Oke, sekarang miscellaneous aku ada 150, 60, 70, 80, 90, 194. Yay. Lanjut, new phone tanpa basa-basi 250. Kemarin aku udah bayar cicilan yang kedua, sekarang OTW cicilan ketiga. Oke, jadi new phone aku sekarang ada 1 juta, 3 juta, 100, 200, 300, 400, 450, 460, 470, 480. 3.480.
New phone selesai. Clothing. Nih, sampai sekarang nih buktinya aku tidak pernah keluarin uang sama sekali untuk beli baju. Bukan dibeliin, karena memang aku nggak beli baju sih. Itu aja intinya. Oke, clothing di sini 25.000. Dan sekarang clothing aku ada 100, 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 301 untuk clothing. Kayaknya aku bakal beli baju pas Natalan aja deh. Oh ya, giving aku cuma nambah 5.000 aja sih ternyata. Jadi mari kita taruh giving. Sebenarnya giving di sini itu strip atau 0. Cuman karena kemarin aku sempat keluarin uang 5.000. Nah, jadi ini untuk penggantinya gitu. Giving sekarang ada 100, 150, 160, 170, 180, 185 dan 187. Lanjut wahana visi yang terakhir, nambah 25.000. Oke. So, wahana visi sekarang ada 50, 70, 80, 85. 80 dulu aja, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96. Ini 101 berarti. Selesai. Dan segini aja video dari aku. Kalau seandainya kalian suka, kalian bisa klik like, kalian juga bisa komen dan share ke teman-teman kalian semua. Juga jangan lupa untuk nyalain notif loncengnya supaya kalian tahu pas ada video yang aku upload. Thank you banyak buat kalian yang udah nonton, udah subscribe, dan juga udah like. Dan juga buat kalian yang pertama kali nonton video aku, halo, selamat datang dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.